Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Setelah kita di pertemuan sebelumnya atau di serial video tutorial sebelumnya kita mempelajari sebuah teknik penanganan input bernama Raycast Hit. Kali ini kita akan masih membahas tentang teknik penanganan input, hanya saja dengan teknik yang berbeda. Kali ini adalah tekniknya bernama swipe touch. Jadi ketika kita memainkan sebuah games dalam perangkat mobile, itu kan kita melakukan berbagai macam teknik touch dengan berbagai macam tipenya ya. Ada yang touch satu kali saja, ada yang kita touch lalu kita geser, baru kita tarik jari kita, ada juga yang sambil memicingkan jari kita, dan bahkan ada beberapa teknik touch yang sangat spesifik seperti double touch dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan menangani sebuah teknik touch bernama swipe touch. Nah, apa itu swipe touch? Kita akan bahas secara detail dalam serial video tutorial kali ini. Ya. Jadi, apa yang akan kita pelajari? Ada beberapa hal yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah teman-teman memahami apa itu swipe touch dan bagaimana cara mengimplementasikan swipe touch pada game di Unity 3D ya. Uh, Tentunya dengan menggabungkan pemahaman-pemahaman kita berkenaan dengan fase-fase pada touch, begin, move, dan end it. Nah, oke. Saya harap teman-teman sudah menyiapkan segala sesuatunya. Silakan teman-teman pause dulu video ini, teman-teman siapkan Unity 3D-nya dan koneksikan handphonenya dengan Unity 3D-nya tentunya ya, melalui USB cable. Agar ketika saya menjelaskan nanti, teman-teman bisa segera langsung mempraktekkan. Baik, kita akan bahas dulu apa itu swipe touch. Swipe touch adalah sebuah aksi sentuh dengan gerakan menyapu pada layar screen Android device. Jadi yang harus kita pahami, swipe touch penekanannya adalah pada gerakan menyapunya itu ya. Jadi tidak hanya sekedar touch, tapi ada gerakan menyapunya. Berbeda dengan aksi touch yang hanya menyentuh dan melepaskannya, ya. Aksi swipe memerlukan perpindahan lokasi touch sebelum touch dilepaskan. Ya, jadi pergerakan menyapu itu akan terjadi ketika posisi awal touch itu berbeda dengan posisi akhirnya karena adanya pergeseran, gitu ya. Itu yang harus teman-teman ketahui bahwa aksi swipe itu adalah gerakan menyapu dan perlunya ada sebuah perubahan posisi awal dan posisi akhir. Ya, posisi awal itu ketika awal jari kita sentuhkan di touch, dan posisi akhir adalah ketika jari kita lepaskan. Ya, itu perlu ada perubahan. Karena kalau tidak ada perubahan itu namanya bukan swipe. Oke, berikutnya. Jadi secara tahapan-tahapannya adalah jari kita akan menyentuh dulu pada sebuah lokasi, ya. Lalu kita geserkan ke lokasi yang lain dan kita lepaskan. Jadi tahapan-tahapannya seperti itu. Nah, sekarang menjadi kenapa kita harus mempelajari secara khusus tema ini, swipe touch, karena Unity tidak menyediakan fitur secara khusus untuk mengimplementasikan aksi swipe. Sehingga untuk mengimplementasikannya memerlukan sebuah penanganan yang kita bangun sendiri. Ya, jadi tidak ada built-in method yang sudah disediakan Unity, swipe misalkan, itu nggak ada ya. Kita yang harus menciptakan metode itu berdasarkan pemahaman kita tentang fase-fase pada touch. Ya, jadi diperlukannya pemahaman kita tentang teknik dasar swipe, yaitu apa itu begin, move, dan end it yang sudah kita pelajari di serial sebelum-sebelumnya. Nah, di sini teman-teman,
Saya akan coba ilustrasikan bagaimana aksi swipe itu terjadi. Anggaplah yang hijau ini adalah platform ya atau surface layar handphone kita, dan ini adalah jari kita yang berusaha untuk melakukan aksi touch. Nah, ini adalah ketika aksi touch belum terjadi. Lalu saya pindahkan ya ke sini. Nah, ini adalah posisi awal. Saya ketikkan di sini posisi awal. Di sini ya. Posisi awal yaitu ketika jari kita pertama kali menyentuh ke surface device Android kita. Dan lalu aksi swipe itu harus terjadi perpindahan posisi. Nah, ini seperti ini. Makan ke sini. Ya, ini posisi akhir. Dan di posisi akhir ini akan ada fase ended. Ya, jadi sekali lagi, ini adalah fase begin. Lalu ketika bergeser ini adalah fase move. Lalu ketika berakhir ini adalah fase ended. Gitu ya. Begin. Ya. Lalu bergeser ini move. Lalu ketika dilepaskan adalah ended. Nah, ketiga fase itu harus kita perhatikan. Karena melalui pendeteksian fase-fase tersebut, kita bisa mengetahui apakah. Nah, jadi akan ada pendeteksian posisi awal, teman-teman, di sini ketika fase begin terjadi. Kita akan catat posisi awalnya. Ya, kita harus mencatat. Karena untuk bisa mengetahui apakah terjadi pergeseran itu dengan membandingkan posisi awal dengan posisi akhir. Jadi posisi awalnya kita catat di fase begin. Jadi di sini di fase begin itu yang harus kita lakukan adalah mencatat posisi awal. Lalu ketika kita gerakan fase move terjadi, ya, dan lalu ketika kita lepaskan fase ended di sini ya teman-teman, ended, yang kita lakukan adalah mencatat posisi akhir. Nah, lalu kita bandingkan posisi akhir dengan posisi awal. Jika ada selisih, jika posisi awal dan posisi akhir itu berbeda, maka kita bisa berasumsi bahwa terjadi perpindahan seperti itu. Secara simpel seperti itu, teman-teman. Namun, aksi swipe, ya sekali lagi, tidak cukup dengan hanya mendeteksi adanya perubahan posisi ya teman-teman. Karena bisa saja jari itu shaking apa ya, gemetar. Jadi dia terjadi pergeseran sedikit aja. Misalkan orang sedang bermain, dia tangannya gemetaran gitu ya, karena sakit saraf atau gimana gitu ya. Kan pergerakan yang sangat sedikit ini tidak kita harapkan dianggap sebagai aksi swipe kan ya. Oleh karena itu, kita juga harus mengukur seberapa jauh pergerakan itu kita anggap sebagai aksi swipe. Jadi minimal perubahan pergerakannya berapa? Misalkan pergerakannya hanya berubah 0,5. 0,5 kita anggap bukan swipe deh, itu mungkin hanya geser-geser sedikit karena nggak sengaja misalkan. Jadi kita nanti akan membandingkan, jika pergeserannya itu lebih besar dari 0,5 baru akan kita anggap sebagai swipe. Seperti itu ya. Jadi selain mencatat posisi awal, kita juga harus mencatat waktu. Jadi di sini bukan hanya mencatat posisi awal, jadi juga mencatat waktu awal. Dan di sini pun yang kita kerjakan adalah mencatat waktu akhir. Ya. Jadi ada waktu awal dan waktu akhir. Ya, waktu itu sekali lagi posisi awal, posisi akhir harus kita catat, dan tetapi juga nanti kita karena kita tidak ingin bahwa pergeseran yang kecil itu dianggapnya sebuah swipe, maka kita juga sediakan sebuah variabel yang namanya minimal, misalkan min pergeseran, misalkan 0,5 gitu ya. Jika pergeseran terjadi lebih kecil dari 0,5 maka kita tidak anggap sebagai swipe, itu hanya gemetaran saja. Tapi kalau lebih besar dari 0,5 barulah kita anggap sebagai swipe. Nah, sekarang variabel waktu untuk apa ya teman-teman? Variabel waktu, karena begini ya, bisa jadi aksi swipe yang terlalu lama, misalkan sini ke sana ke sini ke sana gitu ya, itu ternyata
yang terlalu lama itu kita bisa saja menganggapnya bukan swipe, dia sedang menggambar atau apa gitu. Jadi aksi swipe juga harus kita apa namanya, kita pastikan waktunya itu dalam interval yang kita tentukan juga. Jika waktunya terlalu lama, kita tidak anggap sebagai swipe. Karena mungkin saja dia bukan sedang swipe, tapi sedang menggambar. Misalkan dalam game kita ada fitur untuk menggambar gitu. Dan kalau waktunya juga sebentar, juga kita anggap bukan sebagai swipe. Misalkan dia hanya gemetaran gitu ya. Sehingga kita juga harus tentukan berapa waktu maksimal ya sebuah pergeseran dianggap sebagai swipe. Jadi di sini nanti ada waktu maksimal ya. Nah, penanda-penanda ini juga kita harus implementasikan nanti sebagai variabel di ketika kita mengimplementasikannya menggunakan script teman-teman. Ya, jadi gambarannya seperti itu swipe itu ya. Ini harus saya jelaskan ya karena memang Unity tidak menyediakan secara khusus pengimplementasian aksi swipe sehingga kita harus membuat sebuah penanganan secara khusus ya. Penanganan sendiri ya untuk mengimplementasikan aksi swipe ini. Nah, mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan di bagian awal ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami tentang apa itu swipe. Nah, pada video berikutnya kita akan mengimplementasikannya langsung menggunakan Unity 3D ya. Tapi ini akan saya cut dulu videonya. Jadi praktikumnya akan kita lakukan bersama di video tutorial berikutnya. Oke, sampai jumpa kembali di video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.